Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayu Wahyuni dengan NIM E1C022046 dari kelas 6B mata kuliah pragmatik akan menyampaikan materi mengenai dua konsep penting dalam pragmatik, yaitu presupposition atau praanggapan dan entanglement atau implikator logis. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua konsep ini bekerja dalam tuturan sehari-hari, serta bagaimana dampaknya dalam proses komunikasi. Lebih lanjutnya, mari kita mulai penjelasannya. Baik, presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Atau bisa juga dijabarkan bahwa presuposisi atau dalam bahasa Inggris bisa disebut presupposition adalah asumsi atau informasi yang dianggap sudah diketahui atau diterima oleh si penutur sebelum mengucapkan suatu pernyataan. Dalam konteks pragmatik, presupposition tidak melekat pada kalimat secara struktural, melainkan dimiliki oleh penutur. Artinya, penutur menganggap bahwa pendengar sudah memahami atau menerima informasi tertentu. Contoh sederhananya, jika seseorang mengatakan, "Adik saya sudah lulus kuliah," maka dapat peranggapan bahwa ia memang memiliki adik dan adiknya pernah kuliah. Jadi, praanggapan berperan penting dalam menyampaikan informasi secara implisit yang menjadi dasar dalam suatu tuturan. Baik, selanjutnya dalam studi pragmatik, praanggapan juga dapat dianalisis melalui hubungan antara dua presuposisi. Misalnya, dalam kalimat "kucing Mary sangat imut", terdapat presuposisi utama yaitu kucing Mary sangat imut dan presuposisi tersirat yaitu Mary memiliki seorang kucing. Dalam logika formal, hal ini dapat dituliskan sebagai jika P sama dengan kucing Mary sangat imut, maka P mempresuposisikan Q sama dengan Mary memiliki seekor kucing. Atau dalam bentuk simbolik, bisa dilihat P tanda panah Q. Analisis ini membantu kita memahami bahwa setiap tuturan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan logis dan makna tersirat yang dapat dianalisis secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya adalah salah satu ciri utama presuposisi adalah keanjengan di bawah penyangkalan. Maksudnya adalah peranggapan tetap dianggap berlaku meski kalimat aslinya disangkal. Contohnya, semua orang tahu bahwa John adalah seorang guru, dan tidak semua orang tahu bahwa John adalah seorang guru. Kalimat tersebut, meskipun salah satunya menyatakan dan yang lainnya menyangkal, tetap menyiratkan bahwa John adalah seorang guru. Hal ini menunjukkan bahwa presuposisi memiliki ketahanan makna yang tidak hilang hanya karena penyangkalan. Konsep ini sangat penting dalam analisis wacana dan komunikasi interpersonal, terutama untuk mengungkap makna tersembunyi dalam suatu tuturan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang entanglement. Entanglement adalah makna yang secara logis mengikuti dari suatu pernyataan. Dengan kata lain, jika sebuah kalimat benar, maka kalimat lain yang merupakan entanglementnya itu juga harus benar. Berbeda dengan presuposisi yang dimiliki oleh penutur, entanglement adalah properti dalam kalimat tersebut. Artinya, ia bersifat logis dan dapat dianalisis secara objektif. Entanglement tidak dapat dipertahankan jika kalimat utamanya disangkal. Hal ini
akan dibahas lebih lanjut dan contohnya pada slide berikutnya. Untuk memahami entitlement lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh kalimat berikut. Yang pertama, Ali membunuh Johnny. Maka, secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa Johnny mati. Kalimat kedua merupakan entitlement dari kalimat pertama. Jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua pasti benar. Contoh lain, Dimas menggoreng ikan. Dari kalimat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Dimas memasak ikan. Proses penggorengan secara logis termasuk dalam kategori memasak. Maka pernyataan kedua merupakan entitlement. Jika kita membaliknya, yaitu mengatakan bahwa Johnny mati, belum tentu dia dibunuh oleh Ali. Maka entitlement di sini tidak bersifat dua arah. Menurut Yule 2006, presuposisi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu eksistensial, faktual, non-faktual, leksikal, struktural, dan counterfaktual. Masing-masing jenis ini memiliki karakteristik tersendiri yang penting untuk dipahami, terutama dalam analisis tuturan atau teks. Lebih lanjutnya akan dibahas dalam slide berikut. Baik, yang pertama, praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang tidak hanya diasumsikan keberadaannya dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaannya atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Atau bisa kita katakan bahwasanya praanggapan ini mengasumsikan bahwa suatu entitas benar-benar ada. Contohnya, pacar saya cemburu. Kalimat ini mengasumsikan bahwa penutur memiliki pacar. Kemudian yang kedua, praanggapan atau presupposition faktual adalah praanggapan yang muncul dari informasi yang ingin disampaikan yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini keberadaannya. Bisa digarisbawahi bahwa praanggapan faktual ini berkaitan dengan hal yang dianggap benar oleh penutur. Misalnya, saya menyesal telah berbohong kepada orang tua saya. Kalimat ini mengasumsikan bahwa penutur memang pernah berbohong. Yang ketiga, presuposisi non-faktual adalah peranggapan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau sesuatu yang tidak mengandung kebenaran atau menunjukkan sesuatu yang tidak terjadi. Misalnya, saya menyesal tidak mengikuti lomba. Ini menyiratkan bahwa penutur tidak mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya, jenis keempat adalah praanggapan leksikal. Makna leksikal merupakan makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Makna dasar ini melekat pada kata dasar sebuah kata. Praanggapan ini merupakan praanggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan, atau bisa digarisbawahi, peranggapan leksikal adalah peranggapan yang muncul dari makna kata secara leksikal. Misalnya, Pak Sugeng berhenti bekerja. Kata berhenti mempresuposisikan bahwa sebelumnya Pak Sugeng bekerja. Kelima adalah presupposition atau praanggapan struktural, yaitu merupakan struktur kalimat-kalimat tertentu yang telah dianalisis sebagai presuposisi secara tetap dan konvensional, bahwa bagian struktur ini sudah diasumsikan kebenarannya atau praanggapan yang muncul dari struktur kalimat tertentu. Contohnya, silakan mencoba produk kecantikan ini. Kalimat ini mempresuposisi bahwa produk tersebut memang tersedia dan bisa dicoba. Jenis terakhir adalah presupposition atau praanggapan counterfaktual, yaitu peranggapan yang bertentangan dengan kenyataan atau bersifat hipotesis. Contohnya, andaikan saya kaya, saya akan membeli rumah besar.
Kalimat ini menunjukkan bahwa penutur sebenarnya tidak kaya. Presupposition atau peranggapan kontrafaktual sering ditemukan dalam kalimat pengandaian dan digunakan untuk menyampaikan harapan, penyesalan, atau imajinasi. Konsep ini penting untuk dianalisis karena dapat menunjukkan sikap, pendirian, atau emosi penutur terhadap realitas yang sedang dihadapinya. Berdasarkan pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa presupposition atau peranggapan adalah asumsi yang dimiliki oleh penutur sebelum mengungkapkan suatu tuturan. Hal ini bukanlah sifat kalimat secara struktural, melainkan melekat pada penutur yang menganggap informasi tertentu telah diketahui oleh pendengar. Peranggapan memungkinkan penyampaian makna implisit yang mendasari komunikasi, seperti dalam kalimat "adik saya sudah lulus kuliah", yang menyiratkan keberadaan adik dan fakta bahwa ia pernah kuliah. Dalam studi pragmatik, peranggapan juga dianalisis melalui hubungan logis antar proposisi, serta memiliki keunikan berupa keanjengan di bawah penyangkalan, yaitu maknanya tetap berlaku meskipun pernyataannya ditolak atau disangkal. Hal ini membedakan dari entailment yang merupakan makna logis dari suatu kalimat dan akan gugur jika kalimat utama disangkal. Presupposition atau peranggapan terbagi ke dalam 6 jenis menurut Yule, yaitu eksistensial, faktual, non-faktual, leksikal, struktural, dan kontrafaktual, yang masing-masing berkontribusi terhadap kedalaman makna dalam wacana. Dengan demikian, pemahaman terhadap presupposition atau peranggapan sangat penting dalam analisis tuturan karena mengungkap makna tersembunyi dan asumsi yang membantu dasar komunikasi. Demikianlah materi mengenai presupposition atau peranggapan dan entailment dalam kajian pragmatik yang bisa saya sampaikan. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memperluas wawasan dan pemahaman kita mengenai bagaimana makna tersirat bekerja dalam tuturan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.